Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmade, kelas 10 Teknik 1. Saya akan menceritakan pengalaman saya di pesantren. Judul: Misteri di Pesantren Al-Quran Al-Falah. Pada suatu hari di pondok pesantren Al-Falah, saya dan teman-teman saya sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, saya dan teman-teman saya pun mulai membuka Al-Quran dan mengaji bersama sampai waktu sholat isya tiba. Setelah beres membaca Al-Quran, adzan isya pun berkumandang dan kami mulai mengambil air wudhu dan sholat. Setelah sholat isya kami pun mengaji lagi sampai jam 20.30 malam. Setelah selesai mengaji, kami pun pulang ke Kobong, yaitu Kobong Al-Kisai. Konon katanya di Kobong Al-Kisai itu terdapat makhluk misterius tak kasat mata dan temanku mengalaminya. Pada saat itu temanku sedang tidur dan terbangun oleh suara pintu buka tutup otomatis. Temanku terbangun karena tidak nyaman dengan suara pintu tersebut. Setelah terbangun dari tidurnya, teman saya mendengar suara ketawa wanita yang sangat menyeramkan. Teman saya mulai menyelidiki suara tersebut. Saat teman saya menyelidiki suara tersebut, teman saya melihat pintu kobong terbuka. Saat ingin menutup pintu, teman saya melihat ke lorong ada seorang wanita berambut panjang memakai gaun putih panjang. Teman saya sontak ketakutan dan menghampiri teman-teman saya yang sedang tertidur pulas dan mengatakan bahwa ada hantu di lorong. Sontak teman-teman saya pun langsung melihat ke lorong bahwa tidak ada apa-apa di lorong. Saya pun berkata kepada teman saya bahwa dia sepertinya berhalusinasi. Setelah teman saya melihat kejadian tersebut, saya pun mulai menenangkan teman saya sampai tertidur pulas. Keesokan harinya, teman saya pun menceritakan ke teman-teman saya yang berbeda kobong, dan saya pun membantah cerita tersebut bahwa teman saya berhalusinasi. Pada pukul 8:30 tiba, saya bersiap untuk tidur karena memikirkan kejadian teman saya semalam. Saya mulai tidak enak hati dan saya pun numpang tidur di kasur teman saya, asalkan saya di paling ujung. Saya pun terbangun, saya pun melihat ke sekitar kobong dan saya melihat anak kecil berbadan hitam pekat, kepalanya botak, berlari mengelilingi area kobong. Sontak saya membangunkan teman saya, tapi tidak ada yang bangun, dan saya memaksakan untuk tidur agar pikiran saya tidak negatif ke hal-hal mistis. Muka saya pun ditutupi oleh selimut. Saat saya menutupi muka memakai selimut kaki teman saya seperti diduduki oleh seseorang. Sontak saya ketakutan dan tidak berani melihat ke kaki teman saya. Saya cubit kaki teman saya, ternyata tidak bangun. Saya pun ketakutan dan membaca doa di dalam hati. Setelah makhluk itu pergi, saya pun cukup tenang dan melanjutkan tidur. Keesokan harinya, saya menceritakan pengalaman malam tadi ke teman saya, dan dia pun tidak percaya dan teman saya malah membantah. Malam keesokannya teman saya sedang menceritakan hal-hal mistis di kawasan pesantren. Dia mengatakan bahwa di kamar mandi putra ada sosok wanita di WC ujung, dan di daerah MTS ada sosok bayangan besar. Saat teman saya sedang bercerita, terdengar suara lemari Ustadz yang sedang pukul-pukul. Saat dilihat oleh teman saya satunya bahwa itu adalah Ustadz yang sedang memasang paku. Hati saya dan teman-teman saya pun merasa lega. Saat ingin melanjutkan cerita, datang Ustadz dari luar. Sontak teman-teman saya kaget bahwa Ustadz tadi sedang membeli makanan untuk para santri. Sontak teman-teman saya panik semua dan Ustadz pun membacakan doa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan Ustadz pun menyuruh para santri untuk tidur. Tapi teman-teman saya
ketakutan dan Ustadz pun menemani sampai tertidur. Saat semua santri tertidur, Ustadz pun kembali ke kamar. Ustadz pun kembali ke kamar untuk tidur. Saat berjalan ke kamar, Ustadz melihat sosok perempuan bergaun putih dan berambut panjang. Sontak Ustadz pun langsung membaca doa untuk mengusir makhluk tersebut.